Warahmatullahi Wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Hirsun Arif dari Forum News Network. Bagaimana puasanya? Ya, ini sudah pekan pertama sudah mulai berakhir. Biasanya sudah mulai banyak yang lemes. Tetapi tentu kita harus tetap semangat ya menjalani hari-hari puasa ini, menjalani ibadah puasa ini. Dan kita juga tetap harus semangat terus mencintai Indonesia ya, karena tanda-tanda bahwa pemburukan demokrasi Indonesia itu di bawah rezim Jokowi itu makin tampak nyata, dan ini kelihatannya semakin memburuk ini menjelang akhir-akhir masa jabatannya, dan kemudian transisi dari upaya dia untuk mewujudkan dinastinya. Dan salah satunya itu sekarang itu yang berkaitan dengan upaya Jokowi melanggengkan dinastinya, yakni berkaitan dengan kemungkinan Jokowi itu akan mengambil alih kepemimpinan Partai Golkar. Nah, sekarang ini spekulasi itu sekarang yang paling santer, paling banyak dibicarakan, dan Jokowi sejauh ini juga tidak membenarkan, tapi juga tidak membantah. Kan pada waktu itu dia hanya ketika ditanya oleh wartawan secara bercanda, dia menyatakan dia setiap hari masuk istana. Nah, perkembangan terbaru ini Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Abu Rizal Bakri membuka kemungkinan peluang bahwa Presiden Jokowi ataupun Gibran itu bisa saja menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Tetapi tentu ada syarat-syaratnya. Nah, ini yang saya kira cukup menarik dan menyiratkan bahwa bukannya tidak mungkin Jokowi itu menjadi Ketua Umum Golkar, kendati tidak ada pernyataan resmi, dan kemudian dari internal Golkar sendiri juga banyak yang membantahnya. Seperti dikatakan oleh Abu Rizal Bakri ketika ditanya wartawan dalam buka puasa bersama Partai Golkar di Nusa Dua Bali, ini hari Jumat lalu, kata dia, kalau secara anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu saat ini tidak mungkin Pak Jokowi maupun Gibran menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Sebab ada syaratnya bahwa untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar itu minimal dia sudah 5 tahun menjadi pengurus Partai Golkar dan mengikuti kaderisasi ya. Nah, itu aturan yang bakunya seperti itu gitu. Tapi kan kita tahu ya, kalau soal aturan kan biasalah oleh Jokowi dan keluarganya ini ditabrak ya. Undang-undang saja dalam soal ini pencalonan dia sebagai calon wakil presiden saja itu diubah melalui Mahkamah Konstitusi gitu, apalagi cuma sekedar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga eh, partai seperti Golkar. Dan itu memang dibenarkan oleh Abu Rizal Bakri bahwa memang masih terbuka peluang buat Pak Jokowi dan juga Gibran untuk menjadi ketua umum Partai Golkar itu, manakala kemudian anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya itu diubah terlebih dahulu. Dan syaratnya untuk mengubah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu, kata Pak Abu Rizal Bakri, nggak sulit. Karena asal ketua DPD seluruh Indonesia itu sepakat, ya itu bisa diubah. Sesungguhnya sebenarnya nggak perlu sampai seluruh ya. Kalau misalnya dilakukan munaslup dan kemudian 50% plus 1 itu sepakat bahwa ADART-nya diubah yang memungkinkan Jokowi dan anaknya itu menjadi ketua umum, ya itu bisa terwujud. Nah, sekarang kalau begitu bagaimana caranya agar ketua-ketua DPD seluruh Indonesia itu sepakat untuk mengubah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga? Seperti saya sebutkan tadi, itu melalui munaslup ya, begitu. Padahal kita tahu bahwa Munas Partai Golkar itu dijadwalkan sebenarnya baru bulan Desember tahun 2024, akhir tahun. Itu artinya ketika bulan Desember itu kan Pak Jokowi sudah tidak lagi menjadi presiden, karena dia masa jabatannya itu akan berakhir pada tanggal 20 Oktober. Jadi ya seperti berkali-kali saya katakan, kalau Pak Jokowi itu mau mengambil alih Golkar, momennya ya sebelum dia lengser sebagai presiden. Karena kalau dia sudah lengser sebagai presiden, itu bargainingnya nggak sekuat sekarang gitu. Kalau sekarang apapun mau dia kan bisa bisa diwujudkan. Itu salah satunya ya sekarang ini dengan pemilu itu, yang coba bayangkan, pemilu dan pemilu legislatif kali ini betul-betul
sebenarnya kalau disebut anomali itu masih terlampau sederhana, tapi betul-betul ini kacau balau, nggak karu-karuan gitu ya. Dan kemudian hasilnya adalah seperti kita tahu di Pilpres itu sejauh ini dinyatakan bahwa Prabowo Gibran itu akan menang sangat telak sampai mendekati 60% karena 58 sampai 59%. Sementara kemudian Golkar itu yang sebenarnya kalau dari sisi syarat apapun tidak memenuhi syarat untuk jadi salah satu pemenang pada pileg, tiba-tiba sekarang suaranya melonjak dan berpeluang untuk menduduki kursi ketua DPR. Ini semua dikaitkan dengan cawe-cawenya Jokowi karena dia ini punya roadmap atau skenario jangka panjang untuk tetap berkuasa di Indonesia kendati nantinya dia tidak lagi jadi presiden. Nah, kaitannya itu tadi dengan Golkar. Karena dengan Golkar sekarang menjadi partai salah satu partai yang terkuat, bahkan kalau di koalisi 02 kan menjadi partai yang terkuat karena dia suaranya mengalahkan Gerindra. Nanti kalau Jokowi bisa jadi ketua umum partai Golkar, ya berarti dia bisa mengontrol pemerintahan selanjutnya. Ada anaknya sebagai wakil presiden dan dia kemudian ketua dari Partai Golkar, dan seperti dikatakan oleh politisi PDIP Jeffrey Giovanni itu melalui ini Jeffrey Giovanni adalah Ketua Dewan Pembina PSI yang disampaikan oleh Grace Natali kan bahwa Pak Jokowi itu eh, sebaiknya ditempatkan menjadi ketua koalisi. Nah, dasarnya ketua koalisi apa kalau dia sudah tidak lagi menjadi presiden dan dia tidak menjadi ketua umum partai. Itu saya kira itu bagian dari skenario besarnya. Nah, jadi balik lagi ke Golkar dulu ya. Jadi kalau kemudian ketua-ketua DPD itu kemudian sepakat untuk mengubahnya, ya ini kan ketua DPD ini ada DPD 1 dan DPD 2 begitu. Ya, ini bisa saja dan ternyata memang untuk itu sebenarnya diperlukan ongkos. Ini kalau kata Pak Yusuf Kalla, nih mantan wakil presiden 2 kali dan pernah juga menjadi ketua umum Partai Golkar. Kata Pak Yusuf Kalla, syaratnya untuk jadi ketua umum Partai Golkar itu butuh modal 500 sampai 600 miliar. Saya tidak tahu ini angkanya kan disebutkan oleh Pak Yusuf Kalla pada tahun 2023, tapi apakah ini angka tahun 2004 ya ketika Pak Yusuf Kalla terpilih menjadi ketua umum Partai Golkar. Ini Golkar ini memang menarik ini kan Pak Yusuf Kalla waktu itu juga terpilih di Munas di Bali pada tahun 2024, tak lama setelah dia terpilih menjadi wakil presidennya dari Susilo Bambang Yudhoyono. Kita ingat dinamika menjelang Pilpres 2004 itu, pada waktu itu Golkar dipimpin oleh Akbar Tanjung yang bersusah payah dia membangun dan memulihkan kembali citra Partai Golkar dengan slogannya Partai Baru gitu. Karena bagaimanapun tahun 2004 itu belum terlalu lama dari peristiwa reformasi dan Golkar itu mendapat stigma sebagai partai penerus Orde Baru, dan pada waktu itu kan nama Orde Baru sangat buruk sekali. Tetapi ternyata kerja keras Akbar Tanjung bersama dengan para kadernya, dengan para petinggi Partai Golkar itu berhasil membuat Golkar itu sebagai partai tidak karam, tapi kemudian partai yang bisa berlayar kembali. Tetapi ke dasarnya Golkar itu karena dia menyebut sebagai partai karya dan mereka harus tetap berada di pemerintahan. Jadi ketika mereka pada Pilpres 2004 itu kalah jagonya ya di Wiranto yang berpasangan dengan Solahuddin Wahid itu kalah berhadapan dengan pasangan dari SBY dan Yusuf Kalla, maka tidak lama kemudian ya Golkar itu mencari cara untuk kembali ke pemerintahan, tidak mau oposisi, dan salah satu caranya yaitu dengan kemudian memilih Yusuf Kalla menjadi ketua umum Partai Golkar. Dengan Yusuf Kalla menjadi ketua umum Partai Golkar, maka tidak lama kemudian ya Golkar menjadi partai pendukung pemerintah, masuk dalam kabinetnya Susilo Bambang Yudhoyono, Yusuf Kalla. Itu Golkar. Jadi dalam kaitan ini saya kira ini yang perlu juga diperhitungkan oleh Pak Jokowi ya. Kenapa? Kalau balik lagi kita supaya nanti kita kembali ke soal bagaimana peluangnya Pak Jokowi. Nah, kalau kata Pak Yusuf Kalla dengan 500 sampai kemudian 600 miliar itu, katakanlah ini mungkin angka tahun 2004 gitu dan sekarang udah mengalami inflasi. Mungkin sekarang kalau kita naikkan bisa sekitar
katakanlah 1 atau 1,5 triliun. Tapi kalau kita meminjam pernyataan dari Ketua MPR, ini Yakub Bambang Susatyo yang pada waktu itu juga mau maju menjadi Ketua Umum Partai Golkar, tapi kemudian dia gagal, itu ya sebenarnya angkanya sekitar 1 T. Dia menyebutkan begitu ya. Gampang kok kalau mau menguasai partai itu, kata dia, cukup dengan modal 1 triliun. Katakanlah jadi angka moderat ini yang kita ambil ketika Yusuf Kala menyatakan ini tahun 2003 itu 500 sampai 600 miliar. Ini mungkin angka pada tahun 2004. Nah, sekarang kita pegang angka terbaru dari Bambang Susatyo yang juga pernah mau berebut kursi ketua Partai Golkar, karena ya kira-kira angkanya 1 triliun. Nah, angka 1 triliun saya kira kalau dengan posisi Pak Jokowi sekarang itu sangat mudah didapatkan oleh Pak Jokowi. Artinya kalau kemudian dia mau ngotot untuk menjadi ketua umum Partai Golkar, dan menurut seperti saya katakan momennya itu harus saat ini sebelum dia lengser jadi presiden, maka ya akan ada munaslup dan kemudian uang itu akan beredar 1 triliun di kalangan para pengurus-pengurus daerah dari Partai Golkar, dan tidak lama kemudian Pak Jokowi atau mungkin Gibran yang akan dipaksakan menjadi ketua umum Partai Golkar. Tapi prosesnya tentu sebelum itu terjadi, Gibran dan Pak Jokowi harus jadi kader Partai Golkar dulu. Untuk formalitas lah, ya model seperti Kaisang gitu 2 hari menjadi ketua umum Partai Solidaritas Indonesia, dan kemudian 2 hari kemudian dia secara aklamasi dipilih menjadi ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) gitu. Ini kalau kita ngomong peluang-peluang Pak Jokowi ketika dia masih menjabat sebagai presiden dan kemudian dia menginginkan mengambil alih Golkar. Jadi seperti juga dikatakan oleh Pak Abu Rizal Bakri tadi, bisa itu dilakukan oleh Jokowi. Tapi persoalannya seperti saya sebutkan tadi bahwa Golkar itu terbiasa menjadi partai penguasa, dan sekarang mereka tanpa harus diambil alih oleh Jokowi itu mereka ini kan menjadi pendukung utama dari paslon 02 ya. Ya, Prabowo Gibran yang kita bisa duga dengan keras nanti akan ditetapkan oleh KPU sebagai pemenang pada Pilpres 2024 ini. Kecuali kalau terjadi peristiwa-peristiwa yang lebih besar, terjadi peristiwa di ekstra parlementer, atau kemudian hak angket itu bekerja dengan serius dan berdampak pada Pak Jokowi, ya saya kira ini mungkin skenario itu bisa batal. Nah, tetapi kembali lagi ke soal Pak Jokowi, kalau dengan begitu kan artinya buat Golkar kendati katakanlah ada duit yang beredar 1 triliun, tapi tidak cukup menggoda karena Pak Jokowi kan sudah bukan lagi presiden gitu. Kalau Pak Jokowi masih presiden, sekali lagi saya kira kalau hari ini nyatakan Pak Jokowi akan mengambil alih Golkar, ya itu bisa terjadi. Tapi kan nanti ini teman-teman di Golkar pasti akan berpikir, loh, untuk apa kita berpegangan lagi berharap pada Jokowi, karena Jokowi kan nanti sejak mulai tanggal 20 Oktober tidak lagi jadi presiden. Kalau mau deal ya lebih baik langsung dengan Prabowo gitu kan, dia yang menjadi presidennya. Itu saya kira yang menjadi handicap, bukan semata-mata soal anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya, dan kemudian bagaimana urusan dengan para pengurus daerah itu diselesaikan dengan angka 1 triliun, tetapi adalah masa depan dari Golkar itu sendiri kalau kemudian dipimpin oleh Jokowi yang bukan penguasa lagi. Kecuali kalau Gibran mungkin ya, karena Gibran menjadi wakil presiden. Saya kira mungkin lebih peluangnya itu Gibran gitu untuk yang menjadi ketua umum Partai Golkar ketimbang Pak Jokowi. Tetapi kan kita tahu tentu kalau Gibran yang menjadi ketua umum Partai Golkar, dia belum sepiawai bapaknya gitu dalam mengelola kekuasaan. Kalau Pak Jokowi kan terbukti ya, terutama pada periode terakhir masa jabatannya ini kan dia betul-betul bisa mengendalikan seluruh ketua umum partai yang ada di pemerintahan itu. Sekarang ini kan ya dengan ilmu dia, dengan rumus jitu dia, yakni politik sandera, atau kalau dalam terminologi politik di dunia barat disebut sebagai strategi stick and carrot gitu, antara tongkat dan wortel. Jadi seperti seekor keledai gitu, kalau keledai itu kalau dia tidak mau jalan dia dipecut, tapi kalau dia nurut, dia nice, berperilaku baik, dia akan diberi wortel gitu ya. Ini
Ini biasa sekarang, dan sekarang ini kan karena apa kemudian partai-partai ini seperti nurut sekali pada Pak Jokowi, ya karena mereka tersandra. Banyak di antara para pimpinan partai ini yang terlibat, ada kasus kasus korupsi, ada kemudian juga skandal dengan perempuan dan sebagainya. Ini menyebabkan mereka tidak bisa berbuat apa-apa berhadapan dengan Pak Jokowi. Jadi itu kalkulus ini semacam itu ya. Kendati saya kira tadi Pak Jokowi sekali lagi dia mudah kalau mau dia mengambil alih Golkar, kalau syaratnya cuma soal duit dan menaklukkan para pengurus daerah. Tapi kan yang paling penting bagi Golkar itu adalah soal masa depan Golkar di pemerintahan. Itu yang paling penting, dan sangat mungkin itu Gibran yang lebih berpeluang ketimbang Pak Jokowi. Nah, soal ini yang saya kira jadi salah satu hal yang mesti dilewati oleh Jokowi. Ini kerumitan tersendiri yang dilakukan oleh Jokowi. Tapi dari sisi internal Golkar itu soal bergabungnya, ya ini jangan ngomongin soal jadi ketua umumnya dulu. Bergabungnya Jokowi maupun Gibran ke Golkar itu sebenarnya dari internal Golkar welcome saja. Ya, dan kita ingat kan sesungguhnya ketika Gibran menjelang dia diumumkan oleh Partai Golkar menjadi calon wakil presiden Prabowo yang diusung oleh Partai Golkar, itu kan ada rencana Gibran itu dijaket kuningkan atau dijadikan kader Partai Golkar. Sebenarnya kan Gibran ini bergabung dengan PDIP menjelang dia menjadi wali kota Solo juga. Nah, tapi pada waktu itu padahal sebenarnya jaket Gibran itu sudah disiapkan tapi batal. Kita nggak tahu apa pertimbangannya. Nah, kalau sekarang dengan situasi semacam ini, saya kira kebutuhan keluarga Jokowi untuk tetap punya partai yang besar itu ya mengharuskan Gibran untuk segera masuk ke Golkar. Karena kalau untuk kembali ke PDIP saya kira agak sulit ya, kecuali kalau kemudian di PDIP itu yang memenangkan faksi yang pragmatis gitu ya. Faksi yang tetap ingin berada di kekuasaan, ya Gibran mungkin masih bisa bertahan di PDIP. Kalau tidak, maka pilihan yang terbaik bagi Gibran itu segera bergabung ke Golkar, bukan ke PSI yang dipimpin oleh adiknya. Karena PSI ini kan sekarang ini saja kan masih berjibaku untuk masuk ke parlemen, untuk lolos ke Senayan. Ya usahanya kelihatannya sudah nyaris berhasil dengan dibantu oleh KPU karena suaranya tiba-tiba melejit, tapi karena kemudian diributkan oleh publik, ini kita nggak tahu bagaimana sekarang nasib dari PSI karena grafik di Sirekap itu tidak bisa kita baca lagi, jadi kita tidak tahu seberapa besar sekarang perolehan angka dari PSI. Jangan-jangan ini setelah beberapa hari ini tidak dimunculkan grafiknya, angka PSI itu sudah lolos parliamentary threshold, yakni 4%. Tapi katakanlah PSI lolos juga 4%, tetap saja PSI bukan partai yang bisa diandalkan untuk menjadi kendaraan politik buat Jokowi dan keluarganya, karena satu tadi jumlahnya yang masih kecil, kedua ya politisi PSI itu belum sepiawai politisi-politisi Golkar gitu ya. Jadi dengan cara seperti itu saya menduga keras ya bahwa kemudian Gibran akan menjadi kader Golkar, dan kalau toh kemudian sekaligus Pak Jokowi yang akan menjadi ketua umum menjadi kader Partai Golkar, menurut sekjen dari Partai Golkar Ludwig Fredrik Paulus, ini namanya saya agak sulit ini karena 3 nama yang dijadikan satu. Nah, menurut dia kalau katakanlah Gibran dan Pak Jokowi itu mau bergabung ke Golkar, menurut dia itu welcome saja. Kenapa? Karena katanya Golkar itu punya program Panca Sukses, dan salah satu dari Panca Sukses itu adalah inovasi kaderisasi dan keanggotaan. Dan ini program ini diketuai oleh Pak Sekjen, yakni Pak Ludwig Fredrik Paulus tadi. Nah, itu tapi kata Pak Ludwig, ya dia belum mendengar rencana semacam itu. Dia tidak tahu apakah kemudian Gibran dan Pak Jokowi juga akan bergabung ke Partai Golkar. Kalau toh kemudian kalau toh jadi kader, apakah kemudian langsung jadi ketua umum? Ini kata dia sampai sekarang belum ada pembicaraan di internal. Sementara kalau kita menyimak pernyataan dari Wakil Ketua Umum Partai Golkar yang sekarang menjadi ketua Komisi 2 ya, Doli Kurnia, dia menyatakan ya sebaiknya Pak Jokowi janganlah menjadi ketua koalisi
menjadi ketua umum Partai Golkar, kata dia, karena itu tidak akan baik. Menurut dia justru Pak Jokowi itu memang posisinya itu harus berada di atas semua kepentingan golongan masyarakat, apalagi sekarang kan dia ini presiden, itu kata Doli. Saya kira ini semacam penolakan halus ya dari Doli dengan menyanjung Pak Jokowi bahwa dia harus menjadi tokoh bangsa, kepala negara di atas semua kepentingan partai-partai dan golongan. Itu kan hanya omon-omon saja, karena ternyata prakteknya kan sekarang Pak Jokowi itu jangankan untuk menjadi presiden atau kepala negara untuk semua golongan. Sekarang ini kan kalau kita lihat peran Pak Jokowi sebagai kepala negara dan presiden itu sudah diredusir menjadi hanya kepala negara yang sekaligus adalah kepala keluarga dari klan Jokowi yang ingin melanjutkan dinasti, yang ingin membangun dinastinya di Indonesia. Jadi saya kira ini masih akan sangat dinamis ya, perebutan kursi ketua umum Partai Golkar itu, apalagi posisi Golkar itu sekarang paling seksi kalau di koalisi Paslon 02, memang dia ini partai yang terbesar perolehan suaranya dan juga nanti perolehan kursinya. Karena itu kan kemarin kita juga bahas bagaimana Airlangga Hartarto mengklaim bahwa Golkar itu berkontribusi Golkar terhadap kemenangan Paslon 02 itu sampai 25%. Karena itu kata dia menuntut ya setidaknya jatah kursi Golkar di kabinet itu minimal itu 5 kursi. Ini kira-kira sama dengan kursinya PDIP sekarang lah ya di pemerintahnya Jokowi. Tapi bahkan sebenarnya PDIP lebih ya kalau lihat jatahnya 5 itu, kalau lihat pos-pos lain menteri-menteri yang terafiliasi dengan PDIP. Tetapi kita tahu bahwa kendati PDIP itu mendapat paling banyak jatah kursi di kabinet, tapi perannya tidak cukup dominan. Karena tetap saja Jokowi dan beberapa orang kepercayaannya, terutama Pak Luhut, yang sesungguhnya mengendalikan kabinet itu, bukan kader-kader PDIP gitu ya. Kader PDIP cukup dapat jabatan sebagai menteri, tapi bukan menteri yang menentukan jalannya perpolitikan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Nah, kita tunggu seperti apa dinamika internal Golkar itu. Harus diingat ya, Golkar ini isinya banyak sekali tokoh-tokoh senior yang jagoan-jagoan semua di bidang politik. Ya, kita sebut misalnya Pak Abu Rizal sendiri sebagai Ketua Dewan Pembina, yang pernah jadi Ketua Umum Partai Golkar, ada Pak Luhut di situ, ada yang jadi Ketua Dewan Penasehat, ada Agung Laksono yang menjadi Ketua Dewan Tim Pakar. Nah, mereka-mereka ini tentu saja bukan orang-orang yang baru kemarin sore yang bisa dipecundangi begitu saja oleh Jokowi. Sekali lagi, selama ini mereka berhasil dipecundangi Jokowi karena Jokowi jadi presiden. Tapi kalau ini Jokowi tidak lagi jadi presiden, atau katakanlah dia sekarang ini masih di ujung masa jabatan dengan presiden, tentu mereka tidak bisa dipecundangi begitu saja oleh Jokowi. Dan sebenarnya kalau kita lihat posisinya Pak Abu Rizal Bakri sebagai Ketua Dewan Pembina, ini kan sebenarnya kalau di masa Orde Baru itu posisi ini diduduki oleh Pak Harto. Jadi walaupun Pak Harto bukan Ketua Umum Partai Golkar, Pak Harto itu bisa mengendalikan Partai Golkar melalui posisinya sebagai Ketua Dewan Pembina. Tapi sekarang kelihatannya Dewan Pembina itu tidak lagi se-powerful seperti pada era Orde Baru ketika masih dijabat oleh Pak Harto. Jadi mungkin opsi yang lain itu yang saya kira mungkin bisa lebih diterima, katakanlah ya begitu, Gibran yang menjadi Ketua Umum dan kemudian Pak Jokowi itu menjadi Ketua Dewan Pembina. Tapi kalau itu yang terjadi, orang-orang seperti Abu Rizal dikemanakan? Ini salah satu episode yang saya kira menarik untuk kita cermati pasca pengumuman hasil Pilpres 2024 nanti, dan bagaimana masa depan politik keluarga Jokowi dan bagaimana masa depan politik bangsa dan bernegara Indonesia. Kalau saya kira posisi kita jelas untuk menolak politik dinasti, bahwa kemudian kalau toh terjadi Pak Jokowi mengambil alih Golkar dan bisa jadi ketua umum, itu juga praktek buruk yang harusnya kita tentang. Dan tapi kita orang di luar internal partai, tapi kita hanya bisa menyarankan, dan saya yakin teman-teman Golkar yang masih punya akal sehat dan masih punya keinginan panjang untuk menjaga eksistensi Partai Golkar tidak akan tinggal diam soal ini. Saya Hersman Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.